Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kandang Mas Al. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan semangat beternak entok. Baik teman-teman, video kali ini channel Kandang Mas Al seperti biasa akan berbagi ilmu seputar ternak entok. Nah, untuk kali ini pembahasannya adalah mengenai mudahnya beternak entok kalau kita sudah paham mengenai pakan alternatif yang mudah dan murah serta sangat bermanfaat untuk menekan biaya pakan daripada entok kita, teman-teman. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan seperti biasa, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk langsung pencet tombol subscribe dan langsung aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kandang Mas Al. Dan kemudian bagi Anda yang sudah subscribe, dipersilahkan untuk like, komen, dan share video-video dari channel Kandang Mas Al agar saudara, teman, atau komunitas Anda semuanya bisa mendapatkan manfaat atau informasi mengenai perawatan atau semua tentang yang berkaitan dengan ternak entok. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa biaya pengeluaran untuk pembelian pakan itu adalah merupakan pos paling besar dalam keuangan untuk ternak entok kita. Nah, untuk itu saya akan memberikan tutorial cara membuat pakan alternatif yang bahannya dari gedebok pisang yang difermentasi, teman-teman. Video ini bertujuan agar kita sebagai peternak entok bisa memberikan ransum pakan yang cukup bagi kebutuhan entok kita. Nah, tapi dengan biaya yang sangat-sangat murah, teman-teman. Sebab biasanya itu sebagai pemula, kebanyakan untuk masalah pakan itu mereka itu kebanyakan hanya mengandalkan pakan dari pabrikan, teman-teman. Nah, tentunya lama kelamaan ini akan membuat kantong semakin menipis, teman-teman. Tapi kemudian di akhir panen tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kemungkinan keuntungannya itu sangat-sangat menipis. Kalau kita bandingkan pakan pabrikan dengan pakan alternatif, teman-teman, tentu kita tidak mungkin bisa untuk menandinginya ya. Sebab kandungan pakan pabrikan itu sangat lengkap, kadar nutrisinya juga sangat tinggi, teman-teman. Akan tetapi kalau kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa harga pakan sangat tinggi, semakin hari semakin naik, tentu itu tidak bagus juga secara perhitungan bisnis, teman-teman. Nah, teman-teman, pakan alternatif itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari alam, yang bisa kita ambil secara gratis maupun mau dibudidaya juga bisa, teman-teman. Tapi kali ini saya mau ngasih sharing pakan alternatif dari bahan dasar gedebok pisang. Nah, pertanyaannya kenapa kok gedebok pisang? Saya pilih sharing gedebok pisang ini karena ini banyak sekali ada di dekat kita, teman-teman, ada di sekitar kita. Tidak perlu susah-susah pergi jauh ke sungai mencari misal eceng gondok atau kangkung. Tidak perlu ke rawa atau repot-repot membudidayakan yang lain, teman-teman, misal azolla atau eceng gondok juga bisa. Nah, selain faktor itu, teman-teman, saya mengambil informasi itu dari beberapa sumber
yang sudah melakukan penelitian. Saya mau info mengenai kandungan daripada gedebok pisang yang difermentasi itu nutrisinya sebagai berikut, teman-teman. Akan saya coba baca beberapa ini ya. Yang pertama itu proteinnya mengandung 5,4%, teman-teman. Kemudian serat kasar 16,48%. Terus lemak kasar sekitar 14,23%. Nah, cara pembuatannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Jadi cara pembuatan fermentasi gedebok pisang yang dipakai untuk bahan pokok ternak entok itu adalah seperti berikut. Yang pertama, cacah yang lembut gedebok pisangnya. Jadi semakin kecil pemotongannya itu semakin bagus, teman-teman, agar memudahkan kita dalam pencampurannya, yang nanti tujuannya agar mengurangi kandungan kadar air yang ada dalam gedebok pisang. Kemudian yang kedua, setelah dicacah kecil-kecil, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman siapkan air, tidak usah banyak-banyak, sekitar kurang lebih setengah liter saja. Kemudian direbus dan dilarutkan satu potong atau satu butir gula Jawa, teman-teman. Airnya cukup sedikit saja karena kita tahu gedebok pisang itu juga memiliki kandungan air yang cukup banyak. Nah, nanti kalau kita tambahi air banyak, ditakutkan nanti campurannya akan menjadi terlalu basah, teman-teman, sehingga berakibat rusaknya proses fermentasi, sebab bahannya akan membusuk. Nah, airnya kalau misalkan yang kita masak tadi itu sudah mendidih dan juga gula arennya sudah larut atau gula jawanya tadi sudah larut, maka kompor kita matikan. Kemudian sambil kita menunggu airnya yang tadi kita panaskan itu menjadi dingin, kita lanjut siapkan wadah untuk pencampuran bahan-bahan untuk proses fermentasi, teman-teman. Kita bisa manfaatkan terpal atau alas apa yang lain itu. Yang paling penting alasnya jangan kotor ya, teman-teman, karena untuk menjaga kondisinya tetap higienis, bahan-bahannya tetap higienis. Kemudian setelah air gulanya tadi sudah dingin, langkah berikutnya adalah kita tuangkan ke wadah ember. Kemudian kita tuangkan obat fermentasinya, teman-teman, yaitu E4 ya, teman-teman. Kemudian E4 ini kita kasih sekitar 1 botol saja, teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah, kemudian pastikan air gulanya tadi sudah dingin, sebab jika masih panas maka kandungan bakteri dan mikroorganisme di E4 ini nanti akan rusak atau bahkan mati, teman-teman. Nah, kalau misalkan mati, maka proses fermentasi akan gagal semuanya, akan gagal total. Jadi tidak terfermentasi, malah nanti jadi membusuk. Oke, lanjut, teman-teman. Kemudian kita tuangkan cacahan gedebok pisang yang sudah kita siapkan tadi ke alas terpal untuk proses pencampuran bahan-bahan fermentasi. Kemudian usahakan dalam menaruh cacahan gedebok pisang jangan ditumpuk ya, teman-teman, tapi diatur melebar, agak tipis tumpukannya. Nah, setelah itu kita tuangkan bekatul halus, kemudian kita campur ke cacahan gedebok pisang yang sudah kita taruh tadi, teman-teman ya. Kemudian kita oplos sampai rata. Perbandingan komposisi yang ideal
dari gedebok pisang, dari cacahan gedebok pisang dengan bekatul halus itu idealnya adalah 3:30 teman-teman. Jadi 3 kg bekatul halus kemudian dicampur dengan 30 kg gedebok pisang. Perlu dicatat ya teman-teman, bekatul halus dan gedebok pisang harus nyampur sampai rata, wajib pokoknya harus rata ya. Nah, saran saya caranya itu bisa bertahap teman-teman. Jadi maksudnya setelah kita tuangkan, kita taruh gedebok pisang dan kita atur tumpukannya tipis di alas terpal, kita taburkan 1 kg bekatul halus di atasnya, kita oplos biar rata teman-teman. Nah, kemudian setelah dirasa rata, lanjut kita oplos biar semakin yakin, biar tambah menyatu. Terus kemudian setelah dirasa sudah menyatu, kita lanjut tuangkan 1 kg lagi yang kedua bekatul halusnya, untuk memastikan tidak ada satupun cacahan gedebok pisang yang tidak nyampur dengan bekatul halusnya teman-teman. Terus kemudian tahap berikutnya adalah setelah semua bekatul halus dan gedebok pisang 100% yakin sudah nyampur, ini yang penting teman-teman, kita semprotkan secara halus campuran air gula dan E4 tadi di atas cacahan gedebok pisang dan bekatul halusnya tadi teman-teman. Teman-teman ingat, caranya itu disemprotkan yang halus, tidak boleh dikocorkan, harus disemprot yang halus, lembut, pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Dan pastikan sudah ke semua permukaan dari campuran bahan kita tadi ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita aduk lagi bahannya agar rata antara bahan dasar tadi. Bahan dasar itu maksudnya gedebok pisang sama bekatul tadi dengan air gula dan E4 nya. Lanjut, langkah berikutnya adalah menuangkan 1 kg terakhir bekatul halusnya, lalu kita oplos lagi, kita aduk lagi biar tercampurnya lebih maksimal teman-teman, sambil sesekali juga disemprot air gula dan E4 nya tadi. Teman-teman harus dipastikan tidak ada bagian yang tidak nyampur ya, antara gedebok pisang, bekatul halus, air gula tadi yang dicampur dengan E4 nya tadi teman-teman, biar tercampur dengan sempurna, dengan maksimal, tidak ada satupun yang tidak tercampur. Lalu teman-teman, setelah kita yakin tadi semua bahan tercampur maksimal, kita siapkan wadah kedap udara untuk melanjutkan tahap proses fermentasinya. Kita masukkan bahan-bahan tadi, yaitu gedebok pisang tadi teman-teman. Kemudian kita masukkan dan pastikan tidak ada rongga yang tersisa, rongga udara yang tersisa teman-teman di dalam wadahnya tadi. Nah, tekniknya itu biasanya yang dipakai adalah dengan cara diinjak-injak teman-teman. Jadi diinjak-injak untuk memastikan agar benar-benar padat isinya, bahannya, bahan fermentasinya tadi, sehingga sama sekali benar-benar sudah tidak ada rongga udara yang tersisa di dalam wadah tersebut. Karena jika ada rongga udara sedikit saja teman-teman di dalam wadahnya, maka proses fermentasinya juga bakalan gagal teman-teman. Makanya penginjakan ini penting dilakukan agar benar-benar tidak ada rongga udara yang tersisa di wadahnya. Nah, setelah itu ditutup rapat-rapat wadahnya dan diamkan
minimal itu selama 3 hari teman-teman. Semakin lama semakin bagus, asalkan belum terkena udara dari luar, artinya tidak pernah dibuka. Maksudnya begini teman-teman, idealnya itu fermentasi ini itu sebenarnya kita diamkan selama 7 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi apabila kita tidak memiliki cadangan pakan untuk entok kita, maka minimal proses fermentasinya itu bisa dipakai minimal sudah kita diamkan 3 hari. Teman-teman, pakan fermentasi ini apabila tidak pernah dibuka sebelumnya, itu bisa kita simpan sampai 3 bulan. Tapi apabila sudah dibuka wadah penutupnya, maka dalam jangka waktu maksimal 2 minggu harus sudah habis. Sebab jika masih ada, maka akan tumbuh jamur di bahannya ini teman-teman. Dan itu tidak bisa dipakai untuk untuk pakan ternak kita. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami dan teman-teman bisa memakai pakan fermentasi ini untuk bahan pokok ya, bahan pokok untuk ternak entok teman-teman di dalam memberikan pakan ke ternak entok teman-teman. Tapi kalau saya sarankan karena ini sifatnya pakan pokok, teman-teman saya sarankan untuk dicampur dengan bahan yang lain. Misalkan untuk penambah nutrisinya itu bisa ditambahi dengan hijau-hijauan di sekitar kita teman-teman, yang ada seperti daun singkong atau kangkung juga bisa, atau pokoknya yang ada di dekatnya teman-teman. Kemudian bisa dipakai tambahan untuk penambah atau pelengkap vitamin. Itu teman-teman campur sedikit saja, pur 511 teman-teman, sedikit saja biar tidak terlalu banyak membebani keuangan teman-teman. Itu sudah cukup dari pakan ketepok fermentasi ketepok pisang dicampur hijauan, kemudian dikasih sedikit pur 511. Itu hasilnya pasti sangat memuaskan teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, semoga berhasil, entoknya teman-teman jadi gemuk, jadi tambah sehat. Teman-teman, sekian video pembahasan kali ini, semoga isi dalam video ini bermanfaat buat teman-teman di sana. Jangan lupa di share, di like, di komen ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya undur diri, sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap tekun dalam beternak entok dan menghasilkan cuan dari ternak entok ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.